Ini contoh klasik misalnya ketika beberapa kawan saya survei ke perbankan syariah. Dia mengatakan begini, kalau saya sebagai nasabah, maka nisbahnya taruh di belakang bagi hasilnya. Di T0, T1. Saya nabung di T0. Ya, maka hasil saya akan ketahuan di sini. Jika ini V0 nilai saya, maka saya akan ketemu V1. Harapannya dengan V1 lebih besar daripada V0. Betul nggak? Artinya dengan yang sama bahwa sebetulnya V1 adalah V0 plus tingkat keuntungan R, ya, betul nggak? Kali V0 kan? Terus sama dengan apa nih? V0 1 plus ini V1. Betul nggak? Tapi ditaruh di belakang. Mudharabah, betul nggak? Garis bagi hasil dan sebagainya. Tapi dengan cara yang sama, dengan dalam hal yang sama ketika Anda jadi debitur, Anda harus bayar di sini dengan jumlahnya tetap. Betul nggak? Saya bisa mengatakan secara bisnis dual banking sangat menguntungkan. Kenapa? Dia tidak menetapkan fixed cost untuk di sini kan? Ada nasabah bagi perusahaan ya, jadi tidak memberikan beban tetap. Betul nggak? Karena bebannya variabel di belakang. Betul nggak? Tapi kalau saya mendapatkan income, saya menekan fixed income. Angsuran itu. Angsuran tetap. Tapi ekonomi saya bisa mengatakan angsuran tetap saya bisa hitung. Tahu? Saya bisa konversi biayanya berapa? R ini itu kurang lebih 21 sen. R syariah itu. Kalau saya konversi ya, kalau saya berhutang ke bank konvensional, kemudian saya dengan misalnya meminjam dana dari syariah, ya, biaya modal itu 21% di sana, konvensional berapa? Cuma 16%. Maka beberapa kawan saya kemudian selesai itu dari bank syariah. Apa bedanya? Bakal lebih gila dari bank konvensional. Apa yang salah? Dan saya punya artikel banyak riset. Apa bedanya? Apakah salah bank syariahnya atau dia salah menerapkan prinsip syariahnya? Saya punya kawan lagi, ya, bisnis dengan bank syariah, kemudian fail. Apa beda itu? Kalau di bank komersial itu masih risk management, ya kan? Risk management masih mungkin reschedule. Tapi di bank syariah apa tidak? Sudah ada bangkrut, mana kolateralnya? Nggak dibicarakan itu bagaimana bangkrut lagi. Kemudian pura-pura saya tambah lagi supaya ada, nggak bisa. Luar biasa. Kadang-kadang itu apa namanya? Ini riset loh ya, yang berikan evidence. Jadi benarkah bank Islam itu Islami? Itu jadi questionable hari ini, betul nggak? Ketika saya di koran, apa di televisi, dia bisa begitu, benar nggak sih? Nggak juga. Jadi kalau pakai alam sengit, kalau misalnya semua itu bekerja efisien, pasti akan lebih mudah. Contoh ya, ini evidence. Karena masalah ketika sesuai antara asumsi siapa manusia itu. Jadi dalam teori ekonomi manusia itu sebagai fisik itu, ya. Tapi dalam bahasa agama ini dual di sini. Cuma kan kita tidak bisa men-stretch ya demarkasi yang jelas. Kayak nanti ini kayak saya mau nulis panjang. Kemudian seperti itu ya. Kemudian law of scarcity, itu kan ya. Ini persoalan apakah Tuhan ciptakan tidak cukup untuk segala kebutuhan manusia? Pasti cukup. Ya, pasti cukup. Oke, kemudian asumsi tentang pendidikan sumber daya, itu kan ya, kalau dalam teori kapitalis kan tidak terbatas. Ini filosofis juga. Saya punya uang punya siapa sebetulnya? Dalam perspektif agama, uang itu sebuah titipan. Artinya apa? Maka saya harus gunakan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam bahasa agama, ya, uang yang kita miliki itu kan harusnya ta'awun ya, tolong menolong. Maka pinjam-pinjam itu sebetulnya tidak memberikan beban yang lebih besar. Saya pinjam 1.000, saya 1.000. Tapi adil nggak bagi yang dipinjamkan, bagi yang dipinjamkan? Misal begini, saya berhutang 1 juta, sama dengan 2,5, sama dengan 4 gram emas, seharga 250.000 misalnya. Apakah 5 tahun lagi, ya kan, gandum dengan emas sama nggak nilainya? Tentu sama. Ini butuh istirahat nih. Gitu.
Gaduh dengan gaduh itu maksudnya apa? Masalah harga kan gitu. Itu kan ajaibnya sih. Ekonomi kapitalis jika benar itu mendekati nol bunganya. Mendekati nol. Jadi tingkat perekonomian sebuah negara ketika stabil, Jepang, gitu ya, Amerika itu mendekati nol. Indonesia aja 16%, 14% gede banget. Itu mendekati nol. Jadi kalau sudah secara objektif pun, apakah misalnya sebuah perekonomian tanpa bunga sama dengan tanpa riba? Tidak. Bunga mendekati nol. Banyak risetnya seperti itu. Menarik sekali. Apakah pajak dapat diambil dengan zakat? Nah, ini kan persoalannya. Apakah satu bracket nih, satu pajak, satu bucket nih? Kalau Anda sudah berzakat, mungkin dikurangkan gitu. Karena kan rate zakat kan lebih kecil daripada rate pajak. Kemudian penetapan harga, siapa yang menetapkan harga? Pemerintah kan, pasar dengan atau setengah-setengah. Proton ya, perusahaan minyak Amerika, Malaysia itu Petronas, laba Petronas ya, itu kalau dijumlahkan dengan dividen BUMN nggak ada apa-apanya sama Petronas. Kenapa? Karena harga diperkirakan ke pasar. Sedangkan Indonesia pemerintah masuk, jadi sebetulnya sama saja itu, sama saja. Nah, ini pelik ya, masalah harga sampai sekarang belum selesai. Asumsi dasar perusahaan produksi, saya pikir tadi masalah ya. Tapi ini kan perusahaan produksi ya. Cuma masalahnya kita masuk di halal dan haram dan sebagainya. Kemudian tentang distribusi pendapatan, apa sih harga yang adil? Itu sampai sekarang belum masuk belum selesai. Harga itu bukan sekedar harga barang ya, tapi harga faktor produksi yang lain, termasuk manusia. Gaji itu berapa? Apakah ditetapkan oleh pemerintah? Harga apa? Fair value. Sampai sekarang kayak sapu sama itu. Berapa mobil yang ada? Apakah harga sapu harga yang rendah hari ini? Itu luar biasa. Berapa mobil yang dihasilkan? Kemudian ada untuk jawab. Disertasi saya itu. Fair value. Kemudian uang. Apakah betul uang harus diperlukan? Bisa tidak diperjualbelikan? Terutama kalau kita berkaitan dengan masalah volutasi, boleh tidak diperjualbelikan? Ini kan belum jelas sampai hari ini. Ya. Apakah sewa modal dalam bentuk uang sama nggak dengan riba? Jika uang itu sebagai faktor produksi, ya, misalnya saya punya tanah saya sewakan, saya punya mobil saya sewakan. Kalau saya punya uang saya sewakan boleh tidak? Itu kan? Tentu sama dengan sewa. Apakah harga sewa itu markup dari sewa itu sama dengan bunga? Tidak. Ya kan? Sukuk boleh, ya kan, betul nggak? Sukuk boleh, tapi misalnya hutang dengan bunga tidak boleh. Padahal bahasa ekonomi hanya sebuah pinjaman, sebuah sewa. Boleh tidak? Itu contoh aja. Ini pelik. Ini makanya butuh epistemologi. Itu seperti apa? Kemudian konsep dasar risiko. Ini yang paling sering hari ini perbankan. Kritik orang-orang perbankan adalah ketika kita nabung, kita sudah punya kepastian berapa hasilnya. Harusnya di belakang begini, itu enggak. Tapi kalau saya investasi hari ini untuk hasil yang akan datang, uncertainty di sana. Apakah kemudian dengan tawakal saya geloyor begini saja? Itu enggak. Ini hanya sebuah pendekatan, ada sebuah uncertainty di sana. Saya punya ekspektasi, betul enggak ya? Ada resiko. Nah ketika resiko kemudian saya tarik ke sini, bilang, itu enggak. Ya, kemudian saya konversi minimal investasi itu memberikan sekian persen, boleh tidak? Contoh. Atau misalnya, taruhlah misalnya kita bisnis asuransi, ya kan? Dulu saya pernah jadi moderator di perusahaan asuransi. Banyak kritik asuransi itu misalnya sangat bertentangan dengan takdir. Ya, saya hanya mengatakan begini saja. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa misalnya. Asuransi jiwa itu tidak pernah mencegah orang itu mati. Itu kan? Tapi ketika orang itu mati, siapa yang ngurus anak-anaknya? Tawakal saja boleh, silahkan gitu. Tapi kan kita bisa memanage itu. Kalau dalam bahasa sejarah Nabi ya gitu kan. Saya punya unta, punya kuda ya. Kemudian kenapa kamu tidak ikat? Saya tawakal saja. Tawakal diikat dulu gitu. Betul nggak? Kalau saya analogikan gitu. Ya cuma kan tipis ya. Ya apa di sini nih? Gitu. Tentang masalah kekhawatiran. Betul kan? Kalau dalam ilmu ekonomi itu tidak dibahas masalah teologi, akad-akad dalam akidah itu kan, kekhawatiran tentang masa depannya dalam agama itu tidak boleh. Jadi kalau asuransi didrive pada masa kekhawatiran